Ternyata, general check-up itu melelahkan. Dari satu klinik ke klinik yang lain. Konsultasi dan pertanyaan yang bertele-tele. Lalu disuntik, diperiksa, dipasangi berbagai alat dengan kabel. Masuk dalam bulatan putih yang menakutkan dan difoto. Jelas bukan foto selfie, tapi foto ronsen. Bahkan seluruh cairan yang keluar dari tubuhku diambil dan diperiksa. Air pipis, darah bahkan cairan telinga dan hidung. Tak sampai di situ, Kak Malik juga menyertakan pemeriksaan kejiwaan. Ini yang sempat kutolak, karena bertahun-tahun yang lalu, aku pernah diajak Papa berulang kali berkonsultasi ke psikiater. Tapi Kak Malik menemaniku sepanjang pemeriksaan. Ia duduk bersamaku dan membiarkanku menggenggam tangannya yang hangat. Keringat dingin membasahi tubuhku sepanjang konsultasi. Namun kehangatan tangan Kak Malik menenangkanku. Aku tak mengira, dari semua pemeriksaan, justru pemeriksaan kejiwaan yang terasa paling berat. Saking lelahnya, aku tertidur dalam mobil sampai di rumah. Aku terbangun saat ban mobil menyentuh bebatuan di parkir rumah depan. Kuperhatikan parkir yang lebih ramai. Situasi yang kukenal setiap kali Papa ada di rumah. Papa pulang. Begitu mobil berhenti, aku membuka pintu dan berlari masuk. Teriakan peringatan Kak Malik untuk berhati-hati tak lagi kuperdulikan. Aku kangen sekali pada Papa. Papa, teriakku begitu kakiku menyentuh teras depan. Aku tak melihat Papa. Aku hanya melihat staf-staf Papa berdiri di aula. Baru ketika semua staf itu menyingkir, aku melihat Papa berdiri di tengah mereka. Kupercepat lariku. Papa tersenyum lebar melihatku. Ia membentangkan tangannya dan membiarkanku menyerbu masuk dalam pelukannya. Ayah kangen Papa banget, ujarku manja sambil memeluk leher Papa. Papa mengelus punggungku. Papa juga. Ayari. Beberapa saat kami saling berpelukan melepas rindu. Sebelum Papa memegang tanganku mengajak ke rumah utama. Di rumah, sudah ada Irsyad dan Arsyad. Dua adik kembarku yang juga berlarian ke pelukan Papa. Setelah itu, kami duduk berkumpul di ruang keluarga. Bercengkerama. Aku suka menggoda dua adikku. Tapi sekarang mereka juga sudah pandai membalas. Jadi sebentar saja kami sudah ramai sendiri. Papa sampai geleng-geleng kepala. Tak lama, Mama muncul, bergabung bersama kami. Tapi tak lama karena Mama kemudian mengajak Icat dan Akad untuk naik berganti pakaian. Pasti mau pergi les. Malik mana? Ya, tanya Papa setelah kami tinggal berdua. Aku berpaling ke belakang, melihat ke arah rumah depan. Tadi sih bareng, gak tahu sekarang kemana, mau ayah panggilkan? Pa, tanyaku. Papa baru mengangguk ketika terdengar suara Kak Malik yang muncul dari balik pintu utama. Ia mengangguk hormat pada Papa. Aku yang sudah siap berdiri pun duduk lagi. Duduk, Lik, gimana? Ayari merepotkanmu? Tanya Papa sambil melirikku. Aku juga menatap Kak Malik yang memilih duduk menghadap Papa. Membelakangiku. Ih gitu banget Kak.
Tapi gelengan kepala Kak Malik membuatku lega. Papa hanya mengangguk sedikit sebelum menatapku. Pergilah ke kamarmu, tadi oleh-olehmu sudah Papa suruh taruh di sana. Papa mau bicara dengan Malik. Sebenarnya aku takut meninggalkan Kak Malik. Aku khawatir Papa menyalahkannya. Jadi aku berdiri dan memeluk leher Papa yang sedang duduk dari belakang. Pa, apapun yang terjadi di rumah selama Papa gak ada, itu Ayah yang salah, bukan Kak Malik. Jadi Papa gak boleh marah sama Kak Malik ya. Papa diam saja, tapi aku bisa melihat senyum tipisnya. Dan ia hanya menepuk-nepuk tanganku yang memeluknya. Aku yakin, Papa pasti mempertimbangkan permintaanku. Jadi aku pun pergi ke kamarku, menuruti keinginan Papa. Kak Malik dan Papa tak terlihat sepanjang siang. Baru menjelang makan malam, aku berpapasan dengan Kak Malik yang sedang naik tangga. Aku berlari ke arahnya. Kak, panggilku. Gimana tadi, Papa marah gak? Tanyaku lagi tergesa-gesa. Bukannya menjawab, Kak Malik malah tersenyum geli. Ia menggeleng dan matanya memberi kode ke arah tangga. Aku tak mengerti tapi kuikuti arah tatapannya itu. Aku bisa melihat Papa yang sedang berjalan menaiki tangga. Aku menoleh lagi pada Kak Malik. Sorot mataku bertanya, Pak Rahman pengen ngomong sama kamu. Yar, kata Kak Malik seakan bisa memahamiku. Hari ini semua orang ingin bicara denganku. Om Doni. Dan sekarang Papa. Pa, ada apa? Tanyaku bingung sambil menyeruak masuk dalam pelukan Papa. Papa mencium ubun-ubun kepalaku. Papa kangen sama Ayari. Aku tertawa lebar. Senang rasanya melihat Papa yang romantis begini. Biasanya kalau baru datang, Papa sibuk mengabsen kesalahan yang kubuat selama ia tidak ada di rumah. Padahal aku sedang kangen padanya. Papa malah sibuk mengomeliku. Tapi hari ini Papa berbeda. Dari tadi Papa hanya tersenyum, tertawa dan memelukku sayang. Sungguh aku bahagia sekali. Kutarik tangan Papa duduk di sofa yang ada di tengah lantai 2 itu. Setelah Papa duduk, aku bersandar di dadanya. Kubiarkan Papa mengelus rambutku. Hidungku sibuk menikmati harum Papa. Ah, ini wangi Papa yang kurindukan. Ayah kangen banget sama Papa. Maaf ya, Nak. Papa terlalu sibuk, bisik Papa dengan nada menyesal. Aku menggeleng. Gak Papa. Asal kalau pulang Papa jangan marah-marah ya. Kamu juga harus jadi anak manis makanya. Ido, Papa. Asal masih bisa jalan-jalan. Do everything you want. Asal sama Malik. Ya, baik, Papa. Tak terasa obrolan kami mengalir. Aku bahkan tak menyadari kalau Kak Malik sudah tak ada lagi di ruang tengah itu. Hanya aku dan Papa. Papa juga tak seperti biasanya. Ia hanya bertanya hal-hal biasa dan ringan. Kami sempat membahas soal lari pagi. Apa yang kulihat di pagi hari dan orang-orang yang kujumpai termasuk pertemuanku dengan Pak Topan dan Bu Evi. Ah ya, tentu aja Papa ingat mereka itu baik banget, kata Papa mengangguk-angguk. Iya, sudah lama kami tak bertemu.
Lain kali kita ke rumah mereka. Ya, mau ikut sama papa? Tentu saja aku mengangguk menerima. Ternyata mengenal seseorang yang mengenal papa cukup menyenangkan. Aku seperti masuk ke dunia papa yang tadinya terasa asing bagiku. Sampai akhirnya, tiba-tiba papa berbisik, "Maafkan papa, Yari." Aku menoleh, menatap papa tak mengerti. Untuk apa lagi? Tangan papa terjulur lagi, mengelus rambutku. Sorot matanya begitu sendu. Aku bahkan bisa merasakan ada air mata sedang menunggu jatuh. Raut wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Papa kenapa?" tanyaku. Mendadak aku juga jadi sedih. Senyum tipis muncul di wajah papa. Papa lupa kalau putri papa membutuhkan papa. Papa minta maaf karena sering meninggalkan kamu. Nak, kamu yang penting. Tapi malah papa lupakan. Papa sayang. Gak papa. Ayah gak pernah menyalahkan papa. Papa jangan sedih gitu, ini kayak bukan papa aja. Daripada mendengar lanjutan kalimat papa yang menyesal terus begitu, aku memeluk papa dan dengan sengaja menggelitikinya. Anehnya, papa justru bingung. Bukannya kegelian. "Kok papa tahan?" tanyaku bingung. Papa tertawa. Dan kali ini dia yang membalasku. Aku berteriak-teriak kegelian. "Papa, tak perlu ada kata maaf di antara kita. Anak dan orang tuanya akan memaafkan meski tanpa ada kata-kata. Semua dimaklumi, semua dimaafkan. Kita tertawa saja, hidup dengan bahagia saja. Itu saja yang kuinginkan sebagai anak."